Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raihan Sayyidina Zahra. Aku dari kelas 12 Di sini aku mau menceritakan mengenai novel yang aku buat sendiri. Jadi novel yang aku buat ini judulnya bukan sial tapi belum bisa. Jadi ini adalah kisah sejarah dari hidup aku. Di subuh pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, aku lahir dengan tangisan kerasku. Pada hari itulah pertama kali aku datang ke dunia yang fana ini. Pada hari itu juga Mama menamaiku dengan nama Raihanun Sayyidina Az-Zahra, sesuai dengan rekomendasi ustazah di daerahku. Ternyata aku memiliki seorang kakak yang bernama Muhammad Ikhwan Ramadan. Aku seringkali memanggilnya dengan sebutan Kak Rama. Usia kami selisih 7 tahun, ya cukup jauh. Singkat cerita, aku kemudian tumbuh menjadi gadis kecil yang riang. Hingga usiaku yang ke-5 tahun, Mama akhirnya mengandung adik perempuanku yang kemudian lahir dengan nama Maisun Azkia Mumtaz. Sejak kelahirannya, membuatku berhenti bersekolah TK karena Mama tidak bisa mengantarkan aku lagi ke sekolah karena kondisinya yang habis melahirkan. Di saat usiaku 5,5 tahun, Mama menyekolahkanku di SD dekat rumahku, yaitu SDN Pasirukem 1. Di sana aku menjadi siswi yang baik dan pendiam, dan juga tidak banyak berprestasi. Di awal kelas 1 hingga kelas 4 Di awal kelas 1 hingga kelas 4 SD, aku tidak memiliki banyak teman karena mungkin aku tidak terlalu menyenangkan untuk menjadi teman karena sifatku yang pendiam. Lambat laun hingga usiaku menginjak 10 tahun dan kini aku telah berada di kelas 6 SD. Lambat laun hingga kini usiaku menginjak 10 tahun dan kini aku telah berada di kelas 6 SD. Aku mulai bisa merasakan memiliki banyak teman. Banyak yang mengenalku pada kelas itu. Prestasiku juga mulai naik. Aku mengikuti lomba antar sekolah hingga meraih juara kelas. Walaupun tidak ada yang menang. Tentu saja aku bangga telah mengikutinya. Hingga setelah lulus dari SD, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang ke MTS Negeri 1 Karawang. Di sana aku menempuh pendidikan 3 tahun lamanya. Aku kembali ke mode pendiamku. Tak banyak yang berteman denganku. Tak banyak juga yang mengenalku. Karena aku tak suka banyak bicara pada saat itu. Katanya mereka bilang, aku ini sombong. Inilah, itulah. Mendengar banyaknya anggapan seperti itu, membuat aku malas berteman. Apalagi berinteraksi dengan mereka. Ditambah karena adanya wabah corona saat aku kelas 7 hingga kelas 9 semester 1, membuat sekolah diliburkan hingga sulit berinteraksi dengan teman secara tatap muka. Sehingga aku jadi lebih ditambah karena adanya wabah corona pada saat aku kelas 7 hingga aku kelas 9 semester 1, membuat aku sulit sekali untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelasku secara tatap muka. Hal ini tentu saja membuat aku sangat sulit untuk aku berinteraksi dengan mereka dan mencoba berteman dengan mereka. Hingga pada tahun 2022, aku lulus dari MTS Negeri 1 Karawang. Dan kini aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang sekolah menengah atas.
Sekolah yang aku pilih adalah SMAN 1 Cilamaya. Ya, sebenarnya ini bukanlah pilihan pertamaku. Pilihan pertamaku adalah SMAN 5 Karawang. Namun sepertinya memang bukan rezeki. Di sini aku bangkit. Iya, benar-benar bangkit. Sampai akhirnya aku mengikuti satu organisasi dan 2 eskul sekaligus. Awalnya aku sempat kewalahan, tapi ternyata ini menyenangkan ya. Usahaku berhasil. Aku diterima di organisasiku dan banyak orang yang mengenalku karena adanya status organisasi di sana. Di SMAN 1 Cilamaya, aku mencoba banyak sekali hal baru. Seperti tadi contohnya, mengikuti organisasi OSIS, mencoba belajar badminton, kemudian mengikuti English Club, belajar menulis dan menerbitkan buku Bisa Cila Menulis, kemudian belajar tari saman, dan satu lagi yang belum aku sebutkan dan belum aku ceritakan. Jadi sebelum aku ditawari untuk mengikuti eskul baru tersebut, aku sering kali bilang bahwasannya aku ingin memasuki eskul itu dari lama. Namun aku takut karena eskul ini merupakan eskul besar di SMAN 1 Cilamaya, yaitu Paskibra. Aku juga tidak pernah belajar PBB dan terakhir itu pada saat aku SD. Dan sangat tiba-tiba sekali temanku ini bilang kalau aku ini diajak untuk menjadi cabutan untuk lomba Paskibra di Subang. Karena sebelumnya aku ingin sekali mengikuti lomba Paskibra karena membutuhkan sertifikatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Hingga temanku pun yang bernama Navia mengajak aku untuk mengikuti lomba tersebut. Hanun, katanya kamu mau coba ikut Paskibra. Ayo, aku mau lomba nih di Subang, tapi kamu jadi cabutan ya. Awalnya temanku bertanya karena aku pernah bilang aku ingin mengikuti eskul tersebut untuk bekalku mendaftarkan diriku ke PTN. Mau sih, tapi takut. Aku kan udah gak pernah belajar PBB lagi. Terakhir belajar PBB pas SD kalau gak salah. Ucapku ragu. Gak apa-apa, nanti diajarin dari awal, bujuknya. Gak mau Naf, nyusahin nantinya. Aku masih mencoba menolak, hingga temanku yang lain menyela. Aku juga mau ikut, tapi takut gak bisa, katanya. Namanya adalah Listia. Ikut aja gak apa-apa. Soalnya kita butuh 2 orang lagi, sedangkan anak Paskibra gak ada yang mau. Setelah banyaknya bujuk rayu dari Navia, akhirnya membuat aku dan Listia akhirnya mau mengikuti perlombaan di 2 bulan mendatang tersebut. Setelah hari itu, kami semua termasuk aku dan Listia mengikuti latihan pertama pada hari Sabtu, yaitu di esok harinya. Tentu saja hari pertama aku merasa sangat gugup, apalagi pertama kali bertemu dengan pelatihnya. Tanganku gemetar dan aku banyak sekali melakukan kesalahan. Malamnya aku menangis sambil memikirkan bagaimana caranya agar aku tidak menyulitkan teman yang lainnya. Lalu aku mulai melihat banyak sekali tutorial PBB di TikTok dan mencoba memperagakannya hingga tengah malam. Sambil menangis tentunya. Minggu selanjutnya, aku kembali berlatih. Tak banyak yang berubah. Aku masih buruk dan banyak sekali melakukan kesalahan. Bahkan hingga teman-temanku pun kesal. Aku yang mendengar keluhan dari temanku merasa semakin tidak enak. Aku merasa sangat merepotkan mereka. Minggu-minggu hingga bulan pun berlalu. Minggu-minggu hingga bulan-bulan pun berlalu. Aku sudah sedikit lebih baik. Hingga akhirnya waktu untuk lomba pun tiba. Aku dan teman-temanku sampai di tempat lomba jam 10 malam. Lalu kami makan dan kemudian berlatih hingga pukul 12.00.
Kami menghentikan latihan kami karena adanya gangguan yang dirasakan teman kami. Singkat cerita, di esok harinya pada jam 5 pagi kami sudah bersiap-siap sebelum melakukan lomba kami di urutan pertama. Kami menyempatkan untuk berlatih terlebih dahulu. Di saat itu, otakku sangat terasa blank. Mungkin karena faktor gugup atau yang lainnya. Namun tetap kupaksakan untuk fokus hingga akhirnya lomba pun dimulai. Aku melakukan banyak sekali kesalahan pada saat lomba. Propertiku pun terjatuh. Setelah selesai rasanya aku ingin menangis, namun ternyata jatuhnya properti itu bukanlah pengurangan poin. Pelatihku bilang aku bagus-bagus saja dan tidak terlalu banyak mengurangi poin. Waktu yang paling membuatku takut pun tiba. Ya, pengumuman juara. Dan ya, hasilnya mengecewakan. Kami hanya mendapatkan satu piala kecil yang sebenarnya tidak kami harapkan. Setelah itu, kami semua pulang dengan perasaan kecewa. Di saat pulang pun kami merasakan banyak gangguan hingga temanku merasa Di saat perjalanan pulang pun kami merasakan banyak gangguan. Bahkan mobil kami pun tersesat di hutan-hutan hingga masuk ke pelataran TNI. Hingga pulang ke rumah pun rasanya aku masih sangat menyangga. Hingga aku pulang ke rumah dan sampai di rumah, rasanya masih sangat mengganjal. Sepertinya setiap aku mengikuti apapun, tidak pernah ada yang mendapatkan juara. Terkadang aku pun selalu merasa aku adalah pembawa sial. Hal ini diperkuat ketika temanku yang lain kembali mengikuti lomba tanpa adanya aku, dan aku digantikan dengan salah satu temanku. Dan akhirnya mereka meraih juara satu umum. Temanku yang tahu aku berpikir seperti itu berbicara, bukan gitu Hanun, emang belum rezekinya. Bukan gitu Hanun, bukannya kamu pembawa sial atau apalah itu. Bukan gitu Hanun, bukannya kamu pembawa sial atau apa, tapi emang belum rezekinya aja itu, ucapnya menenangkan. Memang benar adanya, tidak ada pembawa sial atau apalah yang lainnya itu. Mungkin memang belum rezekinya aja, atau memang usaha kita yang belum maksimal. Teruslah berusaha dan jangan lupa untuk diiringi dengan mungkin memang benar tidak ada pembawa sial atau apalah itu ya. Memang benar Adek. Sebenarnya memang benar tidak ada pembawa sial atau yang lainnya. Mungkin memang belum rezekinya saja, atau memang usaha kita yang belum maksimal. Teruslah berusaha dan jangan lupa untuk memberi dengan doa di setiap usahanya. Itu aja yang bisa aku ceritain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.